Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, yuk berdoa dulu dan siapkan buku catatan. Ad-Darsus Tsalis, pelajaran ketiga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Pada pelajaran yang ketiga, kita akan mempelajari tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Apa itu isim nakirah? Apa itu isim ma'rifat? Singkatnya, isim nakirah adalah isim yang objek pembicaraannya belum ditentukan atau masih bersifat umum. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang objek pembicaraannya sudah ditentukan. Contohnya di sini, baitun, al-baitu. Artinya sama-sama rumah. Tetapi ketika penulisannya tanpa alif lam, baitun, maka termasuk isim nakirah. Sebab objek rumah yang dituju belum ditentukan. Sedangkan ketika diberi alif lam, al-baitu, maka objek rumah yang dituju sudah ditentukan. Sehingga bisa diartikan al-baitu adalah rumah ini. Contoh yang lain, kitabun, al-kitabu. Ketika kita mengatakan kitabun, maka buku yang kita maksud belum ditentukan. Apakah itu buku bahasa Arab, buku bahasa Indonesia, ataupun yang lainnya. Tetapi ketika kita mengatakan al-kitabu, maka buku yang dimaksud sudah ditentukan. Contoh lainnya, qalamun, pena, al-qalamu, pena itu. Jamalun, unta, al-jamalu, unta itu. Dari sini kita mendapat kaidah baru bahwa ketika isim itu bersifat nakirah, maka harokat terakhirnya tanwin. Tetapi ketika dilekati dengan alif lam, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Jadi bacanya al-baitu, bukan dibaca al-baitun. Begitu juga al-kitabu, bukan dibaca al-kitabun, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari kaidah baru lagi tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah penyempurna kalimat atau yang memberikan informasi tentang isim yang pertama. Contohnya di sini, al-qalamu maksurun, pena itu rusak. Ketika kita mengatakan al-qalamu saja, maka maksud pembicaraan kita belum jelas. Kenapa dengan pena itu? Apakah pena itu rusak, atau hilang, atau yang lainnya? Belum jelas. Tetapi ketika kita tambahkan maksurun, maka artinya atau maksudnya sudah jelas bahwa pena itu rusak. Sehingga susunan mubtada dan khobar akan membentuk al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Al-qalamu di sini sebagai mubtada dan maksurun sebagai khobar. Contoh selanjutnya, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak laki-laki itu duduk. Wal mudarrisu waqifun,
dan guru itu berdiri. Harus diingat ya bahwa ketika isim dilekati dengan alif lam, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Di sini ada beberapa contoh al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Meskipun ada beberapa yang terdiri dari dua kalimat, tetapi maksud pembicaraan sudah diketahui. Perlu diingat ketika dikatakan al-jumlah dalam bahasa Indonesia artinya kalimat, dan ketika dikatakan al-kalimah dalam bahasa Indonesia artinya kata. Teman-teman masih ingat ya kaidah dasar di muqaddimah pertemuan pertama yang lalu? Insyaallah masih ingat ya. Ya, kita baca contoh yang pertama. Al-awwalu, al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Ats-tsani, al-himaru shaghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Ats-tsalis, al-kursiyyu maksurun, kursi itu rusak. Ar-rabi', al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-khamis, al-ma'u baridun, air itu dingin. As-sadis, al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Jamilun ada yaknya ya, beda sama jamalun atau onta. Kita lanjutkan. As-sabi', al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Ats-tsamin, al-hajaru tsaqilun, batu itu berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Khafifun hurufnya kha, fa, ya, fa ya. Di sini kurang jelas. Khafifun. Kita lanjutkan. At-tasi', al-labanu harrun, susu itu panas. Al-ashir, al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Masya Allah ya. Pada halaman pertama pelajaran ketiga ini banyak kaidah-kaidah baru yang kita pelajari, seperti apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifah, mubtada, khobar, susunan mubtada dan khobar membentuk al-jumlatul mufidah, serta banyak kosakata baru yang kita pelajari juga. Jika teman-teman menyimak dengan serius, insya Allah semua ini mudah untuk dipahami. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tamarin, latihan-latihan. Seperti biasa pada akhir materi kita akan disuguhkan dengan latihan-latihan tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita mulai di latihan yang pertama. Al-awwal, iqra waktub, baca dan tulislah. Ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan disertai harokat pada setiap akhir katanya. Pada latihan yang pertama ini tentang isim nakirah dan isim yang dilekati dengan alif lam atau isim ma'rifah. Kita mulai saja. Masjidun, al-masjidu. Al-ma'u, ma'un. Al-baitu, babun, qalamun. Al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun.
waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanun. Mudah ya, insyaallah. Intinya, jika isim dilekati dengan alif lam, harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Lanjut di latihan yang kedua. Atsani, iqra waktub. Baca dan tulis. Di latihan yang kedua, ini tentang mubtada dan khobar. Kita mulai yang pertama. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-qamisu wasikhun. Baju itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-ma'u harrun. Dan air itu panas. Al-imamu jalisun. Imam itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Lanjut pada latihan yang ketiga. Ats-tsalits. Imla'il faraghi fi ma yali. Isilah pada tempat yang kosong. Biwad'il kalimatil manasibah. Dengan meletakkan kata yang cocok. Minal kalimatit taliyah. Dari kata-kata berikut. Di sini kita akan mencocokkan khobar yang cocok dengan mubtada yang ada. Di sini ada jamilun, indah, wasikhun, kotor, maftuhun, terbuka, harrun, panas, thaqilun, berat, khafifun, ringan. Di sini ada kalimat al-hajaru. Al-hajaru itu cocoknya apakah dengan jamilun, atau wasikhun, atau maftuhun, atau harrun, atau thaqilun, atau khafifun. Mana yang cocok? Intinya, yang penting kita harus tahu artinya terlebih dahulu. Al-hajaru artinya batu. Kenapa dengan batu itu? Kalau kita cocokkan dengan jamilun, batu itu indah, sepertinya kurang pas. Kita cocokkan dengan wasikhun, batu itu kotor, kurang pas juga. Atau dengan maftuhun, batu itu terbuka, lebih kurang cocok lagi. Atau harrun, batu itu panas, kurang pas juga. Sekarang dengan thaqilun, berat. Nah, ini baru cocok. Jadi yang pertama, al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Nomor 2 ada al-babu, pintu itu. Thaqilun tadi udah dipakai, jadi tinggal jamilun, wasikhun, maftuhun, harrun, dan khafifun. Kira-kira mana yang cocok dengan al-babu? Yang cocok maftuhun, terbuka. Jadi al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Sekarang nomor 3, al-qamaru, bulan. Bulan itu kenapa? Mana yang cocok? Tinggal jamilun, wasikhun, harrun, khafifun. Mana yang lebih cocok? Jawabannya
jamilun, indah. Jadi al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Nomor 4, al-waraqu, kertas itu. Mana yang lebih cocok? Yang lebih cocok khafifun, ringan. Jadi al-waraqu khafifun, kertas itu ringan. Selanjutnya al-mindilu, sapu tangan itu apa nih yang cocok? Yang cocok wasikhun, kotor. Jadi al-mindilu wasikhun. Selanjutnya al-labanu, ya tinggal terakhir ya, yang belum dipakai itu harrun. Jadi al-labanu harrun, susu itu panas. Lanjut ke halaman berikutnya. Latihan keempat, imla'il faraghi fi mayali, isilah pada tempat yang kosong biwad'il kalimatin manasibah, dengan kata yang cocok. Jika tadi kita mengisi khobarnya, di latihan yang keempat kita mengisi mubtadanya. Nomor 1, di sini ada khobar nadhifun, bersih. Jadi mubtada yang tepat kira-kira apa? Kita coba pakai dengan al-qamisu, baju ya. Jadi al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Di nomor 2 ada maksurun, artinya rusak ya. Kira-kira yang cocok banyak ya. Bisa al-kursiyu maksurun, kursi itu rusak. Bisa al-maktabu maksurun, meja itu rusak. Atau al-qalamu maksurun, dan seterusnya. Nomor 3 ada baridun, dingin. Kira-kira yang cocok kita coba pakai al-labanu ya. Al-labanu baridun, susu itu dingin. Yang keempat ada qoribun, dekat. Kita pakai al-baitu qoribun, rumah itu dekat. Selanjutnya ada bangidun, jauh. Kita coba pakai al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Selanjutnya ada waqifun, berdiri. Kita pakai al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Selanjutnya ada jalisun, duduk. Kita bisa pakai al-waladu jalisun atau ar-rajulu jalisun, dan seterusnya. Kita lanjut lagi, ada kata kabirun, besar. Kita bisa pakai mubtada al-hisanu kabirun, kuda itu besar. Atau al-hajaru kabirun, batu itu besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada qadimun, lama. Kita bisa pakai al-qalamu qadimun, pena itu lama. Atau al-qamisu qadimun, baju itu lama, dan lain-lain. Selanjutnya ada jadidun, baru. Kita bisa pakai al-mindilu jadidun, sapu tangan itu baru. Atau al-baitu jadidun, rumah itu baru. Atau al-masjidu jadidun, masjid itu baru, dan lain-lain. Selanjutnya al-kalimatul jadidah,
kata-kata baru atau kosakata baru. Perhatikan pada tabel berikut bahwa di setiap materi pasti akan dicantumkan kosakata baru. Nah, di sini kosakata baru pada materi pelajaran yang ketiga ada al-qamaru, artinya bulan, jadidun, artinya baru, qadimun, lama, wasikhun, kotor, nadhifun, bersih, harrun, panas, baridun, dingin, saghirun, kecil, kabirun, besar, maftuhun, terbuka, maksurun, rusak, thaqilun, berat, khafifun, ringan, jamilun, indah, waqifun, berdiri, jalisun, duduk. Masya Allah ya, semakin banyak kosakata yang kita hafal. Semoga ini menjadi penyemangat kita untuk tetap terus mempelajari bahasa Arab. Asal kita tahu kaidahnya, arti kosakatanya, insya Allah mudah. Cukup sekian. Insya Allah pekan depan kita masih lanjut pembahasan pada pelajaran yang ketiga ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.